kita melihat bahwa seseorang yang tidak sanggup, tidak rela, tidak siap menerima kritik, ia akan menjadi kerdil. Sebagai salah satu orang yang berkesempatan berbicara di mimbar-mimbar, ini merupakan pelajaran juga buat saya. Apa itu? Saya jadi ragu untuk menyampaikan sesuatu yang sebetulnya saya pun tidak sanggup melakukan. Artinya jangan pernah mengajarkan sesuatu yang saya tidak pernah ajari pada diri saya. Saya yakin sekali Pak Franky banyak menerima kritik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bagaimana sebagai seorang hamba Tuhan menyikapi ini Pak? Jadi ketika orang menyampaikan kritik, ia berharap apa yang ia sampaikan langsung terwujud. Kita berharap apa yang kita ingin sampaikan langsung terespon dengan baik, terespon dengan cepat gitu. Terlalu buru-buru, terkadang kan berbeda situasi, berbeda kondisi. Shalom Bapak Ibu semuanya. Kembali lagi berjumpa dalam acara kolaborasi GSKI Slipi dan GSKI Gajah Mada dalam acara Make Sense, Saved and Serve. Saya dengan Debra dan rekan saya. Saya Tamara, Bapak dan Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali. Bapak dan Ibu sekalian, acara Make Sense ini tentunya yang merupakan hasil kolaborasi akan melakukan diskusi mengenai topik-topik yang sedang hangat dibicarakan baik di media massa maupun di media sosial. Pada hari ini Bapak dan Ibu sekalian, topik yang akan kita angkat adalah mengenai menerima kritik. Ya, menerima kritik Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian membaca berita beberapa waktu yang lalu, Presiden Jokowi menyilakan masyarakat untuk memberikan kritik terhadap kinerja pemerintah. Nah, hari ini kita akan membahasnya dari sudut kekristenan, sudut Alkitab. Dan tentunya Bu Debra, hari ini kita punya narasumber juga dong. Narasumber yang memang kompeten di bidangnya. Betul, tidak lain dan tidak bukan. Hari ini kita bersama dengan Pak Franky. Shalom Pak. Shalom Ibu, saya Shalom. ucapkan terima kasih atas kepercayaan, kesempatan pelayanan yang diberikan. Amin. Sama-sama Pak, kita sama-sama melayani. Dengan Iya. protokol kesehatan Pak. Tentunya. Saya jaga jarak dulu sama Bapak. Iya. Oke, jadi hari ini ya kita bicara mengenai menerima kritik ya Pak ya. Tadi saya sudah bicara bahwa ini gara-garanya sih gara-gara berita itu Presiden Jokowi menyilakan masyarakat untuk oke, silakan pemerintah boleh dikritik. Tapi itu langsung terjadi gejolak menurut saya dan kebanyakan malah negatif. Karena masyarakat kita merasa kalau pemerintah itu tidak siap menerima kritik. Bahwa kritik yang diberikan itu akan berdampak backfire ke masyarakat sendiri. Jadi bisa jadi malah yang memberikan kritik tiba-tiba ketangkep gitu misalnya. Karena gitu. sudah adanya undang-undang ITE itu juga ya, betul. ITE. Nah, namun Pak, sebenarnya menurut laporan tahunan The Economist Intelligence Unit, itu indeks demokrasi Indonesia tuh sekarang turun ke peringkat 64. Jadi itu merupakan yang terendah selama 14 tahun terakhir. Artinya demokrasi di Indonesia dan kebebasan berpendapat di Indonesia itu menurun. Selama 14 tahun terakhir ini agak ironis ya Pak ya. Jadi menurut Pak Franky sendiri bagaimana sih Pak? Apakah memang masyarakat Indonesia ini siap memberikan kritik atau siap menerima kritik? Bagaimana Pak? Terima kasih Bu. Tema menerima kritik tentunya tidak hanya dibangun perihal apa yang disampaikan oleh pimpinan pemerintah kita. Fenomena kritik sebetulnya sudah menjadi sesuatu yang lazim tahun-tahun panjang. Apa yang Ibu sampaikan bertalian dengan angka statistik tadi, ini ditambah Bu. Ditambah dengan penelitian yang dilakukan oleh Microsoft Februari 2021 kemarin mengeluarkan yang namanya Digital Civilian Index. Digital Civilian Index adalah
angka keberadaban, penggunaan media sosial sebagai tempat menyuarakan salah satunya kritik. Dan kita negara Indonesia menempati urutan ke-29 dari 32 negara. Oh, oke. Ini Oke. benar sekali kalau kita mengundang Pak Franky Nggak sepertinya bagus ya. itu sebenarnya tapi Iya. hasilnya. Oke Pak. Microsoft mengundang hampir 16.000 responden di 32 negara. Dan faktanya bahwa Indonesia dari sudut keberadaban penggunaan internet sebagai media sosial berada di urutan ke-29. Saya coba melihat kamus bahasa Indonesia, kira-kira apa yang disebut kritik itu? Kritik dalam kamus besar bahasa Indonesia didefinisikan sebagai adanya kecaman, tanggapan, dan kadang-kadang disertai dengan adanya uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil kerja. Adanya pendapat dan sebagainya. Makanya biasanya orang yang menyampaikan kritik disebut dengan kritikus. Dan biasanya kritikus berkonotasi negatif. Mengapa? Karena seorang kritikus biasanya berseberangan, beroposisi dengan adanya satu fenomena yang ada. Jadi jika melihat pemerintah akhir-akhir ini membuka diri terhadap kritik, bukan berarti pemerintah selama ini tidak terbuka. Eksklusivitas terhadap kritik tidak. Tetapi apa yang disampaikan oleh kepala pemerintahan kita akhir-akhir ini untuk menegaskan bahwa pemerintahan kita hari ini adalah pemerintahan yang inklusif, terbuka terhadap masukan yang ada di dalam urusan kenegaraan. Namun tetap setiap pernyataan apapun pasti ada sisi pro, pasti ada sisi kontra. Sisi kontra kita sampaikan dengan sebutan kritik, sisi pro kita sebut sebagai dukungan. Kritik cenderung memiliki konotasi yang berseberangan atau fenomena yang sedang berlangsung. Ya, kita sebagai contoh dalam skop yang lebih kecil, kritik terhadap buku. Misalnya Ibu Debra menulis satu buku. Lalu mari kita ekstraksi bersama-sama, kita lihat bersama-sama. Tentunya dengan sikap Ibu Debra yang inklusif, terbuka, tentunya pembaca akan melihat dari sudut pandang yang lain yang mungkin si penulis terlewat melihatnya. Dari sudut pandang saya, pernyataan kritik itu justru malah baik, malah sehat, malah diperlukan dalam kacamata akademik. Kritik terhadap mode, kritik terhadap musik, kritik terhadap karya seni dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya adalah bagaimana si penerima kritik tersebut memiliki sikap sebaliknya. Jika si penerima kritik cenderung melihat kritik sebagai sebuah hal yang diskonstruktif, hal yang merugikan, maka apapun yang disampaikan tidak akan pernah memberikan kontribusi positif. Nah, inilah makanya dibutuhkan inklusivitas, diperlukan keterbukaan. Dan saya mengapresiasi sekali apa yang disampaikan oleh kepala pemerintahan kita, bahwa kita terbuka terhadap kritik. Tentunya kita berharap kritik yang membangun, kritik yang positif, kritik yang dapat membangun sebuah struktur berpikir yang baru. Demikian prolog saya. Baik, jadi bicara tadi Pak Franky sudah menyinggung sedikit mengenai pemberi kritik. Nah sekarang saya sebelum masuk ke penerima dari sisi pemberi. Masyarakat kita itu saya tidak bilang semuanya, tapi majority kadang-kadang memberi kritik itu punya agenda tersembunyi Pak. Yang memang saya setuju dengan Pak Franky bilang negatif. Dan negatifnya itu tidak negatif yang konstruktif, tidak negatif yang membangun tapi cenderung menyudutkan. Negatif bisa menjadi positif jika orangnya menerima dengan baik dan melakukan perbaikan atas kritik negatif itu. Tapi akan menjadi konstruktif kalau ternyata memang di balik itu memang niatnya hanya menyerang. Menurut Pak Franky gimana? Memang kecenderungan kita kah seperti itu Pak? Pernyataan Ibu
Ini sama dengan yang tadi saya sebutkan, penelitian yang diterbitkan oleh Microsoft mengenai Digital Civilian Index. Tidak bermaksud merendahkan atau underestimate masyarakat kita. Jangankan di kalangan masyarakat yang non pendidikan, bahkan di masyarakat akademik pun terjadi hal yang tidak terlalu berbeda. Orang cenderung preventif. Orang cenderung bertahan dengan apa yang ia sampaikan, apa yang ia miliki. Dan ketika ada satu pertanyaan masuk, satu pernyataan apakah itu berkonotasi negatif, menyerang dan sebagainya, lalu benteng pertahanan dia mulai keluar. Inilah kondisi masyarakat kita. Sekali lagi ini tidak tertutup di kalangan non-akademik, maaf, di kalangan yang akademik pun kurang lebih demikian. Mengapa? Karena Microsoft mengundang sekitar 560 responden dari 16.000 orang itu dari Indonesia. 560 responden dari Indonesia itu 70% adalah masyarakat akademik. Jadi ibu-ibu dan teman-teman sekalian, pemaknaan kritik harus dibangun secara dewasa. Jika Anda mendapatkan satu masukan kritik berkonotasi negatif atau apapun, pertama-tama lihatlah konten kritik itu. Maka Anda akan terbebas dari rasa ketidaknyamanan terhadap kritik itu. Ini sikap yang harus sama-sama kita bangun. Pinternya saya belum tentu pinternya ibu. Ibu pasti bisa lebih maju di bidang-bidang lain tentunya. Demikian juga dengan Ibu Debra, pasti memiliki banyak hal yang jauh melebihi saya. Dan saya harus secara terbuka menerima itu sebagai sebuah masukan tentunya. Demikian. Ini Pak Franky udah masuk ke penerima, respon Iya. penerima kritik Iya, berarti. Iya. Tapi saya tadi tertarik dengan pernyataan Pak Franky, 70%-nya itu adalah akademisi. Ini jangan menjadi stigma ya, begitu Pak Franky bicara seperti ini jangan menjadi stigma yang buruk ya Pak. Tentu saja kita mau melihat bagaimana baik akademisi maupun masyarakat pada umumnya yang bukan akademisi menerima kritik ini ya. Jadi kita membuka pikiran kita bukan hanya untuk kalangan tertentu, oh berarti saya nggak bisa percaya nih akademisi aja begitu gitu ya. Diundang lagi sama Microsoft, aduh ampun gitu kan Pak Franky ya. Terlebih kepada kita sebagai anak Tuhan ya, yang mengaku Kristen, pengikut Kristus itu lebih menunjuk kepada bagaimana menerima kritik itu. Gitu. Kalau tadi kan pemberi kritik kita harus memberikannya secara baik begitu ya. Nah kalau kita boleh sudah menuju ke sisi Alkitabiah, bagaimana kita sebagai anak Tuhan menerima kritik itu? Ya, jika merujuk kepada orang Kristen, saya melihatnya justru menjadi satu tantangan yang berat. Bertalian dengan tema kita hari ini menerima kritik. Tatanan umum dalam bersosial, dalam berinteraksi secara umum, orang-orang Kristen atau orang-orang percaya harus memiliki landasan yang kuat. Landasan kuat yang saya maksud adalah jika sebagian besar orang melihat kritik dari sudut pandang yang negatif, maka kita harus berani menempatkan diri untuk menerima kritik dari sudut pandang yang positif. Jadi dalam hal ini saya tidak buru-buru masuk ke hal yang rohani dulu. Tapi kita bicara dulu dari tatanan umum. Coba kita cek secara cepat saja. Dari 100 orang yang menerima kritik, kira-kira berapa ya persen yang tersenyum? Berapa persen yang cemberut? Cepat saja kira-kira. 90 yang cemberut menurut Dugaan kita, sementara sebagian besar tidak suka dengan namanya kritik. Jadi apalagi kalau kita bicara ke ranah yang lebih rohani, harusnya 90% itu harus turun bahkan hilang sama sekali. Ini kan suatu pekerjaan yang tidak mudah, Ibu. Jadi saya tetap berpendirian jika kita bicara sebagai orang-orang Kristen, bagaimanapun kaidah umumnya harus beres dulu. Jadi standarnya akan lebih tinggi lagi kalau bicara soal
di ranah kekristenan. Oke, Demikian, Bu. ini mumpung lagi masuk di ranah umum, saya mau tanya sama Pak Franky karena menurut saya ada peran kepribadian atau karakter masing-masing orang atas eh, jawabannya atau Respons. tanggapannya, responnya atas kritik yang diberikan kepadanya. Menurut Pak Franky bagaimana? Sedalam apa itu? Ya, saya tidak menafikan. Saya tidak menolak atau saya tidak bermaksud tidak menerima pernyataan Ibu bahwa ada intervensi bawaan karakter seseorang dalam menerima kritik. Namun saya melihat di sini ada ruang. Ruang apa? Ruang pembelajaran. Mengapa? Karena kita melihat bahwa seseorang yang tidak sanggup, tidak rela, tidak siap menerima kritik, ia akan menjadi kerdil. Ia akan menjadi kerdil dalam keilmuan, kerdil dalam bersosialisasi, dan mohon maaf, kerdil dalam bersosialisasi. Ini efek-efek negatif ketika seseorang tidak mampu dengan tulus menerima kritik. Jika kita melihat hal itu menjadi sebuah hal yang negatif atau merugikan kita, mari kita sama-sama untuk belajar untuk menerima kritik. Jadi artinya Bu, saya sekali lagi tidak menolak bahwa ada satu pandangan bahwa orang yang tidak suka menerima kritik atau cenderung bisa marah menerima satu kritik adalah bawaan. Saya tidak menafikan, sekali lagi saya tidak menolak, tetapi inilah ruang yang bagus, ini kesempatan yang bagus, momentum yang bagus, ternyata ada ruang untuk kita belajar untuk menerima kritik secara konstruktif. Dan saya melihat bahwa jika kita memiliki hal seperti itu, kita akan semakin bijak ke depan. Jadi ini kalau menurut tatanan umum yang tadi kita bahas ya, belum sebagai orang Kristen. Jadi Bapak Ibu kalau kita sebagai orang Kristen gitu dalam tatanan umum pun kita harus bisa menerima kritik. Dan juga jangan lupa waktu memberi kritik juga ada rambu-rambunya. Juga tidak sembarangan juga. Jadi Bapak Ibu kalau kirim WA atau menyebarkan WA itu juga untuk pemerintah juga hati-hati begitu ya Pak ya. Yang membangun tadi ya Pak ya. Membangun tetapi bisa menerima kritik juga. Itu peran kita di dalam tatanan umum kita bernegara ya sebagai masyarakat. Jika Indonesia indeks DCI-nya ada di 29 dari 32 negara. Ini akan menjadi angka statistik yang baik. Jika Bapak Ibu sebagai peneliti kalangan akademik di sekolah-sekolah keguruan, sekolah-sekolah tinggi yang saya maksud, nilai statistik ini bagus sekali untuk diteliti kembali. Angka 29 Indonesia itu bisa dilihat karena kita dalam konteks kekristenan, mari kita lihat. Dari 560 itu berapa orang Kristennya? Saya deg-degan jadinya. Berapa orang Kristennya? Jadi ini menarik. Jadi penelitian ini dapat diteruskan di kalangan akademik yang lain untuk melakukan penelitian yang lain. Ini serius Pak ya, ini serius. Maksudnya valid ini ya. Valid. Jadi sangat menarik. Jadi kalau sampai para peneliti di Indonesia dapat melanjutkan penelitian ini akan sangat baik sekali. Kalau itu konteksnya adalah global Bu, 32 negara. Coba kita lakukan secara nasional. Judul tesis nih kayaknya nih. Oh silakan. Siapa yang mau? Silakan. Dan ini menjadi satu angka statistik yang bagus. Jadi kita berharap setelah selesai diskusi kita dalam hal menerima kritik ini ada outcomes. Jadi apa yang kita bicarakan saat ini bukan sekedar untuk mengisi kognitif pengetahuan kita semata, tapi kita berharap agar mulainya dari kita yang hadir pada siang hari ini dan diteruskan kepada jemaat tentunya agar lebih dewasa di dalam memberi dan menerima kritik. Demikian Bu. Iya, jadi berapa Pak orang Kristen ya Pak? Iya. Itu belum Mungkin nggak ada di survei itu ya Pak ya. Belum Mungkin sampai ke nggak sana. ada. Iya belum sampai ke Belum sana sana. pasti. Menarik Cuman sekali. kita kalau memang bikin asumsi aja dengan komunitas kekristenan di Indonesia yang mungkin tidak lebih dari 10% Pak. Ya asumsikan aja lah ya. Silakan berhipotesis. Iya. Tidak ada yang disalahkan di sini. Aduh Silakan. jangan kita ngomong ke arah Oh, hipotesis. iya, hipotesis. iya. Ini kita kan acara ini memberikan insight bagi jemaat Betul. supaya bukan hanya menilai dari cuma dengar firman, Ya. tapi kan kadang susah mentranslate ya. Apa sih maksudnya? Ini kita agak lebih ringan supaya para Bapak Ibu bisa lebih itu toh paling tidak ini rambunya Iya. gitu. Paling tidak itu. Jadi kalau dari sisi Alkitab
Kita udah selesai ya. Pak Franky ada lagi Pak? Iya. Jadi angka DCI Iya. tadi, DCI tadi. itu sebetulnya mencerminkan perilaku orang-orang tersebut di dunia nyata. Iya. Jadi perilaku orang di internet, di jaringan dan sebagainya adalah perilaku yang sama di dunia nyata. Jadi ini sebenarnya miris. Kita adalah negara yang dikenal adalah negara yang beradab, Ya. negara yang santun, sopan. Ternyata tetapi begitu dilakukan penelitian secara ilmiah, kenyataannya terbalik. Dan kita berharap, kita berdoa, kekristenan dapat membalikkan angka ini. Kekristenan dapat memberikan kontribusi positif terhadap fenomena yang mencengangkan ini. Kalau kita baca ya Pak Franky ya di media massa itu pemberi-pemberi kritik ini memang saya yakin orang akademik memang. Setuju dengan Pak Franky tadi, Pak Franky bilang 70%. Tapi bahkan yang kita baca aja nama-nama yang memang kita tahu akademik, orang akademik. Namun memang gaya bahasa, penyampaiannya dan motifnya pun kadang-kadang terbaca jelas. Jadi tadi Pak Franky sempat menyebut sedikit tentang norma-norma pemberian kritik. Boleh dibahas Pak? Menyatakan sebuah kesalahan, kekeliruan, ketidaktepatan adalah mutlak. Ketika kita melihat sesuatu fenomena berlangsung tidak sebagai mestinya, maka sebagai orang yang tahu letaknya sebuah kekeliruan, kita wajib menyampaikan prinsip bahwa hal itu keliru. Malah menjadi salah jika kita tidak menyampaikan. Jadi pernyataan kita, ngobrol kita mengenai kritik ini bukan berarti tidak boleh menyampaikan kritik. Perhatikan, sampaikan kritik pada tempatnya. Jadi prinsip adalah prinsip. Tetapi harus disampaikan dengan cara dan bahasa yang lugas tentunya. Menyampaikan satu kesalahan, kekeliruan adalah prinsip, saya setuju. Tetapi jangan lupa, perhatikan rambu-rambunya. Perhatikan norma-normanya. Perhatikan cara, metode, dan bahasanya. Jadi ketika kita menyampaikan satu kritik dengan keangkuhan, lalu merendahkan orang, ya, itu sudah alamat jelas bahwa ia pun sebetulnya tidak bisa menerima kritik. Ia hanya bisa menyampaikan kritik dari sudut pandangnya. Mengapa? Ketika seorang menyampaikan sudut pandangnya dan tertutup kepada sudut pandang yang lain, ia bukan seorang kritikus yang andal. Tapi seorang kritikus yang andal ialah terbuka terhadap pandangan orang lain dan ia pun harus memberi pandangannya kepada orang lain. Di sini perlu memang kerendah hatian. Perlu norma ini dijaga. Tipis memang Bu, tipis sekali antara kadang-kadang para akademik ya menyampaikan sesuatu dengan bahasa-bahasa yang diatur sedemikian rupa, tapi siapa yang tahu di dalamnya punya kepentingan. Siapa yang tahu, lebih baik seorang ibu atau seorang yang biasa menyampaikan kritik dengan sederhana tanpa motif apapun. Saya lebih memberi penghormatan kepada orang-orang demikian tentunya. Demikian Bu. Oke, kadang-kadang kalau gitu tadi kita bicara dari sisi pemberi kritik. Sekarang kita masuk lagi ke penerima kritik Pak. Baik. Kecuali Bapak masih ada yang disampaikan, saya mau masuk mengenai mengenai tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah menerima hujan kritik sejak beliau ada di dunia. Kalau saya boleh ngomong mungkin bahkan sejak bayi orang tuanya sudah dihujani dengan kritik gitu loh. Tapi penerimaan yang beliau ajarkan kepada kita itu yang akan menjadi landasan kita untuk melakukan hal yang sama. Betul begitu Pak? Boleh dielaborasi Pak? Iya, tadi saya mengulas sedikit ada kata kerendah hatian. Kata ini merupakan kata yang umum dibicarakan apalagi di kalangan kerohanian. Di kalangan gerejawi, di mimbar-mimbar, kata kerendah hatian ini sering dan cukup masif disampaikan. Nampaknya berbeda dengan kenyataan. Mengapa sering terjadi friksi, pertengkaran, ketidaksesuaian, keriuhan di ranah kekristenan begitu? Baik secara lokal, sinodal dan sebagainya. Jadi kata kritik itu hanya menjadi kata yang dipajang sebagai hiasan. Tanpa
benar-benar diejawantahkan, diaplikasikan, dipraktikkan oleh orang-orang yang menyampaikan itu. Inilah yang saya katakan bahwa kerendahan hatian harus benar-benar terimplementasi nyata. Jadi sekali lagi saya sebagai salah satu orang yang berkesempatan berbicara di mimbar-mimbar, ini merupakan pelajaran juga buat saya. Apa itu? Saya jadi ragu untuk menyampaikan sesuatu yang sebetulnya saya pun tidak sanggup melakukannya. Artinya jangan pernah mengajarkan sesuatu yang saya tidak pernah ajari kepada diri saya. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa ia adalah seorang yang rendah hati. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Di sini jelas Matius 11:29 mengatakan bahwa Yesus adalah seorang yang rendah hati. Dan seperti ibu tadi saya katakan bahwa Tuhan Yesus dalam kerendah hatian bukan diwakilkan dengan narasi. Kerendah hatian bukan hanya disampaikan dalam definisi. Tapi kerendah hatian yang disampaikan dalam perilaku yang konkret. Perilaku yang nyata. Dan itu membutuhkan pertaruhan besar. Tuhan Yesus yang rendah hati, kerendahannya tidak sekedar dan hanya ditunjukkan dalam kalimat-kalimat narasi. Namun sekali lagi diwujud nyatakan dalam sikap dan perbuatannya yang konkret. Yang seperti ibu tadi katakan sejak lahir hingga beliau mati. Dan ini merupakan contoh yang jelas, yang pekat, yang tebal. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya yang benar-benar harus meng-copy paste. Mencontoh, meneladani. Seberat apapun fenomena, kondisi, keadaan yang kita alami. Kerendah hatian menjadi hal yang harus kita kenakan. Tidak mudah memang Bu. Ini merupakan perjuangan berat. Apalagi kalau orang sudah berada di tatanan akademik. Kita harus belajar banyak mengenai hal ini. Demikian Bu. Pemberi kritik dan penerima kritik harus banyak belajar. Amin. Intinya itu ya Pak Amin. Franky ya. Karena kalau benar seperti Pak Franky sampaikan itu, apalagi kita kita sebagai orang Kristen gitu ya, kita itu kayaknya merasa berhak untuk menyampaikan bahwa kamu tuh salah gitu kan, memberi kritik, tapi kita tidak ngaca bahwa kita juga sebetulnya harus melakukan. Merasa lebih benar itu. Merasa Bu. lebih benar. Tapi kalau seperti Pak Franky sampaikan begitu, ntar orang-orang semua diam, bungkam. Karena aduh saya aja belum benar, jangan-jangan saya nggak boleh nih ngasih kritik begitu kan. Padahal kan kalau kita harus menyatakan kebenaran, hendaklah kamu bersukacita di dalam kebenaran, bukan ketidakbenaran, kan begitu. Bagaimana kita bisa kasih tahu kebenaran? Oke, kita melakukan sendiri dulu, begitu kan. Tapi dia bebal nih, istilahnya dia bebal nih, nggak bisa nih. Kita udah kasih contoh juga dia masih, enggak, gua yang bener gitu kan. Gimana tuh kita mau ngomongnya? Sebetulnya jawaban akhir daripada fenomena itu adalah lihat saja waktunya. Waktulah yang akan membuktikan kebenaran itu. Memang di sini perlu kesabaran terhadap orang-orang yang sedemikian Bu. Jangan-jangan kita pun pernah berada di situasi sedemikian. Jadi sebagai seorang pribadi, sebagai seorang hamba Tuhan, kita harus memiliki kesabaran yang ekstra. Jadi ketika kita menyampaikan satu hal yang membangun tetapi yang bersangkutan mungkin menolaknya, waktulah yang akan membuktikan. Sekali lagi Bu, Ibu tadi menyebut kata diam, menyampaikan kritik atau menyampaikan satu sanggahan tidak salah dan itu wajib, itu prinsip. Tapi perhatikan jangan sampai kita tidak lugas dalam bahasa dan cara. Ada orang yang menyampaikan kritik tapi bernada uji, mencoba. Ada orang menyampaikan dengan tulus, kan berbeda sekali. Ada orang yang menyampaikan kritik untuk menjatuhkan. Ada yang menyampaikan sesuatu dengan kepentingan-kepentingan tadi Ibu sampaikan tadi. Nah sekarang bagaimana caranya kita bisa menyampaikan hal-hal itu dan bersih dari segala kepentingan itu. Dan orang yang berpengetahuan itu menahan perkataannya. Amsal 17:27 berkata bahwa orang yang berpengetahuan menahan perkataannya.
Orang yang berpengertian, berkepala dingin. Ini menjadi awas-awasan buat kita. Orang yang berpengetahuan sebenarnya tidak mengumbar pengetahuannya. Agar orang-orang tahu bahwa ia berpengetahuan. Mengumbar pengetahuan yang saya maksud adalah dia tidak mencoba menempatkan diri sebagai orang yang paling tahu atau yang paling benar yang tadi Ibu katakan. Ia harus rela memberi dirinya duduk di bangku paling belakang. Mungkin orang tidak menghitung, mungkin orang tidak menilai, mungkin orang tidak pernah memandang wajah. Tidak masalah. Waktulah yang akan membuktikan apakah kita berpengetahuan dalam arti yang sesungguhnya. Apakah kita berpengetahuan fata morganis. Jadi firman Tuhan jelas orang yang berpengetahuan itu menahan perkataannya. Menahan perkataannya bukan berarti tidak berkata. Tetapi dia menahan perkataannya dari melukai. Memiliki kepentingan yang lain dari apa yang dia sampaikan. Sampai 1 Timotius 6 ayat 20 di sini saya mencatatnya. 1 Timotius 6 ayat 20 berkata Rasul Paulus kepada anak rohania Timotius. Peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci. Dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Bukan berarti pengetahuan tidak penting. Bukan berarti mengembangkan pengetahuan itu tidak penting Bapak Ibu, bukan. Tetapi ketika kita menaruh pengetahuan menjadi hal sesuatu yang inklusif, eksklusif maksud saya. Menjadi sesuatu yang eksklusif, tertutup. Itu merupakan pintu gerbang dari sebuah pertentangan, keriuhan yang terjadi dalam hidup sosial bermasyarakat. Keterbukaan pemerintah untuk menerima kritik, malah disambut kritik bukan? Terjadi pro dan kontra, masyarakat terpolarisasi, terbagi dua. Ada yang senang dengan pernyataan pemerintah, ada juga yang tidak senang dengan pernyataan pemerintah, lalu menyampaikan tambahan-tambahan di baliknya. Memang sesuatu yang ditambahkan itu menyenangkan, tetapi merugikan bagi kenyataan. Di sini kita belajar untuk menyampaikan sesuatu hal yang firman Tuhan katakan menahan perkataan. Artinya sampaikanlah sesuatu yang memang penting dan membangun. Dengan bahasa yang lugas dan cara yang benar. Disinilah yang namanya tadi saya sebut katakan inilah proses pembelajaran. Sekali lagi saya tidak menafikan bahwa ada bawaan, tetapi jangan lupa kita punya ruang untuk berlatih. Bagaimana untuk menyampaikan satu kritik yang dapat membangun. Demikian. Ini menarik sekali. Pak Franky bicara mengenai kita harus menahan penyampaian lugas dan baik supaya hasilnya pun diperolehnya akhirnya menjadi baik. Kita tidak berharap apa yang kita sampaikan jadi bumerang atau menjadi negatif impact ke situasi yang terjadi. Pak Franky dan beberapa hamba Tuhan atau bahkan kita nih, kita kan di depan layar nih Pak, tersorot orang. Kritik yang datang pasti banyak Pak. Saya yakin juga ke Pak Franky pasti banyak sekali. Apalagi Pak Franky menyampaikan firman, menyampaikan kebenaran. Banyak orang yang merasa itu tidak sesuai dengan yang jadi landasan saya. Tidak sesuai dengan mindset saya, itu enggak benar. Dan saya yakin sekali Pak Franky banyak menerima kritik. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Bagaimana sebagai seorang hamba Tuhan menyikapi ini Pak? Ya, kritikus pertama dan utama dalam hidup saya adalah istri saya. Istri saya adalah seorang kritikus yang tepat buat saya. Ini saya sampaikan benar. Jadi kalau video ini ditonton oleh istri saya, silahkan cek kebenarannya. Nanti saya tanya Ci Esther. Istri saya adalah seorang kritikus yang tepat buat saya. Perkawinan memasuki usia 26-27 tahun. Dan boleh percaya boleh tidak, baru tahun-tahun belakangan inilah saya baru bisa menerima apa yang beliau sampaikan. Serius Pak? Tidak mudah. Tidak mudah karena merasa sudah Lebih. iya menduduki satu tingkat akademik yang baik gitu. Tidak mudah.
Apalagi istri saya lulusan SLTA. Tidak mudah. Tapi ketika saya rendah, air turun. Air itu ternyata mencari tempat yang rendah. Jadi ketika saya merendahkan, berusaha tentunya, berusaha nggak mudah. Berusaha merendahkan diri serendah-rendahnya. Baru saya dapat menerima. Oh ternyata benar. Ternyata benar. Tidak mudah ini, tidak mudah. Dan yang kedua adalah anak-anak. Anak-anak sudah pemuda, sudah remaja, dan kami terbuka terhadap kritik. Dan kelihatannya yang jadi sorotan terus memang di rumah adalah saya. Jadi ya saya terus berlatih. Sekali lagi sampai hari ini pun saya tetap berlatih untuk menerima kritik itu. Pasti pas pandemi ya Pak? Eh, Kan akhir-akhir ini kata Pak Franky iya, tadi. Iya, kan? akhir-akhir pandemi itu lebih masif. Lebih masif. Lebih masif. Ini nggak mudah memang, secara jujur saya katakan ini tidak mudah. Kadang-kadang kita bisa menerimanya dengan tulus. Kadang-kadang juga kita menerimanya dengan setengah hati gitu ya. Kadang-kadang kita bisa simpan di hati padahal Tuhan juga tahu apa yang kita simpan gitu. Jadi menyampaikan ini bukan berarti saya pun sudah beres dalam hal menerima kritik. Belum, ini satu proses pembelajaran hingga saat ini. Demikian. Pembelajaran yang harus naik tingkat tentu saja Amin. ya Pak Amin, Franky Bu. ya kan. Orang pembelajaran tapi di situ terus nggak naik-naik. Tapi Pak Franky kalau saya sederhanakan bahasanya, saya kan orangnya praktikal gitu jadi agak mau yang langsung to the point gitu. Kalau kita menasehati, di situ tuh jurang loh gitu kan, di situ jurang loh. Terus seperti Pak Franky ya sudah kita rendah hati tanpa politik apapun. Udah bilang ya di situ jurang, ya sudah. Pada waktunya kan, bener dia jatuh, kecemplung di jurang gitu. Kita udah gak salah dong, gitu ya kan kita udah bilangin. Tapi kan ada orang dengan kepribadian, jangan itu jurang gitu, jangan, itu juga gak salah dong. Itu kan juga dia hendak menyampaikan juga, itu tuh jurang loh sebentar lagi kamu jatuh gitu. Gak salah juga, jadi maksud saya apa nih supaya para jemaat dan kita semua juga belajar, mulainya dari mana nih mulainya? Tahan mulut, dia mau kecemplung ke jurang. Kita nggak kasih tahu, dia jatuh, kita berdosa. Kita kasih tahu, kita juga berdosa. Kalau itu kan, kalau kita kasih taunya bagaimana gitu, jadi batu sandungan buat dia. Rambutnya deh yang paling nyata gitu, apa? Ya ini menarik, ini pertanyaan praktis menarik. Yang hampir terlewati Bu, ini baik sekali. Penyampaian kritik, tadi Ibu kasih contoh kepada seorang anak yang mungkin sudah hampir berada di tepi jurang. Nah hati-hati. Aduh ini baik sekali, ini pertanyaan bagus sekali. Artinya penyampaian kepada anak-anak itu jangan hanya sekedar lisan. Tapi pegang tangannya. Gak mau. Pegang tangannya. Jangan pegang. Jadi ketika orang menyampaikan kritik, ia berharap apa yang ia sampaikan langsung terwujud. Kita berharap apa yang kita ingin sampaikan langsung terespon dengan baik, terespon dengan cepat gitu. Terlalu buru-buru. Terkadang kan berbeda situasi, berbeda kondisi, anak-anak apalagi gitu kan. Ada anak-anak kalau orang tuanya kenceng, bicara kenceng, orang tua berharap anak-anak itu kan ngerti. Malah sebaliknya. Jadi nanti anak-anak akan berpikir ini mama lagi ngomel atau lagi ngasih tahu, mereka nggak paham karena nadanya begitu terus, nadanya kenceng terus. Jadi maksud saya dengan pegang tangan tadi Bu artinya ya masuk ke dalam hidup orang itu, hidup ke dalam orang itu. Jadi maksud saya adalah kita harus pandai dalam melihat situasi, dalam konteks apalagi konteks orang tua, jangan sampai kita hanya memiliki otoritas secara fisik tapi kehilangan hati mereka. Diam kamu, duduk kamu, ya anak-anak pasti diam karena orang tua punya otoritas. Tetapi percayalah saudara bahwa kita sebagai orang tua ketika kita berlaku demikian, fisiknya kita kuasai, tapi kita kehilangan hati. Demikian juga Ibu Debra dan Ibu Tamara adalah sahabat saya. Ketika saya melihat kekeliruan terjadi kepada Ibu Debra atau Ibu Tamara, saya tidak ingin kehilangan persahabatan, persaudaraan di dalam Tuhan. Penyampaian kritik seperti apa? Ya saya pegang tangannya, ya tentunya dengan bahasa yang lugas, dengan bahasa yang santun. Sekali lagi untuk apa? Kita berharap sebagai pemberi kritik, ia memahami
kedalaman keinginan kita untuk orang itu terselamatkan dari kesalahan. Demikian Bu. Amin, mantap. Tapi saya balik lagi sedikit boleh ya. Tadi mendengar Pak Franky bicara mengenai bagaimana akhirnya Pak Franky bisa menerima kritik dari istri. Boleh ya Pak ya? Silakan. Saya boleh memuji Pak Franky. Karena gini Pak, yang Pak Franky dari awal sudah bicarakan mengenai fondasinya adalah kerendahan hati. Wow, berarti Pak Franky mewujudkan itu dalam dua hal. Satu, kerendahan hati Pak Franky untuk menerima kritik yang diberikan. Kedua, kerendahan hati Pak Franky untuk mengakuinya bahwa Pak Franky menerima. Karena itu tidak mudah seperti Pak Franky sampaikan. Kadang-kadang karena merasa lebih otoritasnya lebih tinggi, begitu kan ya Pak Franky. Jadi memang dari percakapan semua ini kata kunci yang paling membekas buat saya adalah kerendahan hati. Baik dari sisi pemberi maupun dari sisi penerima. Kata tadi Bu Debra bilang gimana kalau anak kecil? Ya kalau memang kita sudah pegang kata Pak Franky, terus anaknya masih tetap bandel-bandel, boleh nggak kita memberikan kerendahan hati terus melepas tangannya? Gimana tuh Pak Franky? Yang dimaksud dengan kerendahan hati yang seperti tadi Ibu Debra katakan, kerendahan hati yang progresif. Saya pribadi pun belum berani menyatakan bahwa kerendahan hati yang sudah optimal yang saya miliki hari ini tidak. Tetapi masih dalam proses pembelajaran. Mengapa kalau di kalangan akademik, di kampus, orang tunduk lalu panggil dengan sebutan akademik kita gitu ya. Tapi kalau di rumah dikritik begitu kan, waduh ini seperti Iya betul saya. seperti gimana gitu kan. Di luar dipanggil Pak Dokter, di rumah Enggak salah. Prof. oh Prof. Jadi kalau dipanggil Prof. begitu di rumah kan berbeda perasaan gimana gitu. Betul. Jadi kalau kami menyampaikan kaidah-kaidah ilmiah di dalam kelas begini dan begitu di rumah shiftingnya kan jauh sekali. Dan ini benar-benar harus menempatkan diri seperti tadi Ibu Debra katakan still learning. Jadi saya juga masih belajar. Apakah saya harus melepaskan? Tentunya tidak Ibu. Jadi saya berusaha untuk tetap memegang anak itu. Kalau boleh, kalau sampai harus dibutuhkan kita jatuh bersama tapi bangkit bersama. Jadi sekali lagi kerendahan hatian itu akan menyelamatkan banyak hal. Demikian. Amin. Mantap, percakapan yang mantap. Tapi Iya. sayang sekali nih Bu, kita juga Pak Franky kita terbatas oleh waktu Baik. Pak. Kita mengucapkan terima kasih sekali Pak Franky Chong bersedia datang di acara Make Sense. Ngobrol-ngobrolnya GSKI Gajah Mada dan GSKI Selipi. Jangan kapok Pak, kita nanti bertemu lagi di topik yang lain Pak. Karena ya, topik ini menarik bukan hanya sebagai masyarakat yang harus melihat pemerintahan kita sekarang, tetapi juga berlaku dalam bergereja. Pada masa pandemi ini yang sebentar lagi ulang tahun si corona itu kan, tapi kita tidak merayakan ya Pak ya, nanti dia panjang umur. Iya. Nah ini sulit gitu buat kita melakukan kegiatan ibadah, buat kita mengajak para aktivis kembali lagi untuk berkobar-kobar melayani, itu sulit sekali Pak Franky. Saya mau memberi kritik, dibilang ibu gembala nanti gimana gitu. Saya menerima kritik banyak. Kan begitu ya Pak Franky ya. Ini bukan berlaku saya sebagai masyarakat saja, berlaku juga sebagai ibu gembala bergereja. Memang sulit sih Pak Franky. Memang sulit, harus kerendahan hati itu ya Pak Franky ya. Dan progresif. Amin. Progresif gitu ya. Jadi kita harus, kalau Bapak Ibu kalau saya boleh menyimpulkan, Bapak Ibu kita harus rendah hati dalam memberikan kritik maupun dalam menerima kritik. Ada kata-kata penutup Pak Franky, silahkan. Iya. Perjuangan kita sebagai anak Tuhan itu akan diukur oleh waktu. Fenomena kejadian yang kita alami. Apapun yang terjadi dalam hidup kita itu akan memvalidasi, membuktikan kualitas keberadaan kita. Jadi dalam konteks menerima kritik ini terjadi sehari-hari. Baik dalam kalangan gerejawi maupun di kalangan sosial bermasyarakat. Oleh karenanya saya mengajak kita semua untuk benar-benar dapat mempraktikkan kerendah hatian dalam makna yang sesungguhnya. Kerendah hatian ketika kita mengalami satu fenomena yang merugikan. Orang akan memandang kita kalah. Orang akan memandang kita bodoh. Tapi percayalah, ketika kerendah hatian menjadi modal utama kita, perhitungan kita adalah Tuhan sendiri.
bukan orang lain. Kritik akan menjadi hal yang membangun ketika kita memiliki paradigma yang benar. Menerima kritik sebagai masukan yang berharga. Di kalangan gereja, di kalangan pelayanan, tentunya ini kerendah hatian ini akan menjadi modal yang kuat. Kita akan terus menjalankan roda pelayanan kita. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Thank you Pak Frankie. Terima kasih Sama-sama. sekali lagi Pak Frankie. Bapak dan Ibu sekalian, demikian perbincangan kita hari ini dalam acara Make Sense, Save and Serve. Kita akan bertemu kembali di acara talk show selanjutnya 2 minggu yang akan datang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.